Bertemu di kualifikasi Piala Dunia, Australia gelar karpet merah kontra Indonesia di stadion bersejarah. Timnas Myanmar terancam didiskualifikasi oleh AFF. PSSI resmi kirim surat protes ke AFF buntut aksi tarkam Timnas Myanmar. Timnas Vietnam meremehkan Indonesia usai hanya menang susah payah kontra Myanmar. Vietnam PD permalukan skuad Garuda. Indonesia di atas angin. Catatan apik skuad Garuda setiap bertemu Timnas Laos. Menjamu Timnas Laos, Sintayong siapkan strategi baru untuk skuad Garuda. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025. Lewat pernyataan di situs resmi Football Australia pada Selasa kemarin, pihak Sekeros memastikan Sydney Football Stadium sudah dipilih menjadi venue pertandingan kontra Indonesia. Ini adalah kali pertama sejak Maret 2017 Timnas Australia menggelar pertandingan di Sydney Football Stadium. Terakhir kali Australia menjamu Uni Emirat Arab di Sydney Football Stadium pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Di 3 laga kandang sebelumnya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Australia bermain di Gold Coast, Adelaide, dan juga di Melbourne. Duel Australia kontra Indonesia sangat penting bagi kedua tim. Pasalnya Australia hanya unggul 1 poin dari Timnas Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Australia berada di posisi kedua dengan torehan 7 poin. Sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Pada pertemuan pertama di Stadion SUGBK Jakarta 10 September lalu, Timnas Indonesia menahan imbang Australia tanpa gol. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Myanmar pada Senin kemarin diejek oleh media Vietnam. Pada laga tersebut, skuad Garuda dibuat pusing dengan permainan sendiri. Di saat Myanmar tidak tampil sesuai ekspektasi, keberuntungan membuat tim asuhan Sintayong mengamankan 3 poin perdana di ajang ini. Skema lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berulang kali mengancam sejak babak pertama, akhirnya berbuah gol pada menit ke-76. Gol Asnawi menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini, sekaligus membuat skuad Garuda membawa pulang 3 poin. Hasil yang diraih Timnas Indonesia ini ternyata dipantau publik Vietnam, sembari mengomentari permainan skuad Garuda. Dan sudah dapat ditebak, lewat salah satu media lokalnya, Vietnam melontarkan ejekan kepada tim asuhan Sintayong. Justru pujian diberikan tuan rumah Myanmar yang dinilai bermain lebih efektif dengan serangan-serangan sepanjang babak pertama. Dituliskan Sofian, Timnas Indonesia sampai harus terengah-engah untuk bisa mengalahkan Myanmar di pertandingan ini. Marcelino dan kawan-kawan disebut mengalami banyak kesulitan, meski tetap menunjukkan kualitas sebagai tim yang diunggulkan. Kemenangan atas Timnas Myanmar ini juga dianggap sebagai ancaman nyata dari Indonesia untuk Timnas Vietnam sebagai lawan di laga berikutnya. Bukan Indonesia, melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang. Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Meski mengalami banyak kesulitan, Timnas Indonesia tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan, sehingga meraih kemenangan penting sebelum menghadapi Timnas Vietnam, tulis media tersebut. Pelatih Timnas Myanmar Myo Huang Win tetap senang melihat penampilan timnya meski dikalahkan oleh skuad Garuda. Timnas Indonesia mayoritas diperkuat pemain U22 sukses mengalahkan Myanmar di kandang sendiri. Sukses ini cukup apik karena Myanmar menurunkan kekuatan terbaiknya di Piala AFF. Meskipun kalah dari tim muda Indonesia, Myo Hyang Win tetap puas dengan penampilan Timnas Myanmar. Pelatih 51 tahun itu menganggap Timnas Myanmar hanya tidak beruntung saat melawan Indonesia. Timnas Myanmar sebenarnya tidak bermain buruk. Tim berjulukan Cinte itu memiliki sejumlah peluang emas pada babak pertama, namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Saya senang dengan cara tim bermain. Kami memainkannya seperti yang kami inginkan. Banyak peluang yang tercipta di babak pertama, tetapi kami tidak bisa mengubahnya menjadi sebuah gol. Sayang, kami tidak mendapatkan gol yang pantas kami dapatkan. Dalam sepak bola, jika ada tim yang tidak mencegah gol, yang seharusnya mereka lakukan, tim itu akan kalah, kata Myo Hyang Win. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sangat mengecam keras permainan kasar yang ditampilkan Myanmar saat kedua tim bersua pada Senin kemarin. Pada laga pembuka grup B Piala AFF tersebut, Timnas Indonesia mengalahkan Myanmar dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal tercipta dari gol bunuh diri dari kiper Timnas Myanmar,
Jin Yi-aung setelah gagal mengantisipasi sempurna sepakan Asli Mangku Alam pada menit ke-76. Walau senang, Sumarji mengaku akan tetap melakukan tindakan lanjutan dengan melaporkan timnas Myanmar ke pihak AFF karena dinilainya melakukan permainan kasar. Kami melihat permainan Myanmar memang kasar sekali dan tidak baik buat sepak bola ke depan. Sangat membahayakan karena berakibat bisa berhenti karir pemain itu kalau begitu caranya, kata Sumarji. Adapun dalam pertandingan tersebut setidaknya ada 2 pemain timnas Indonesia yang dilanggar oleh pemain Myanmar dengan cukup berbahaya. Pertama, terjadi di tengah lapangan. Arkan Kakak hendak melakukan duel untuk mengambil bola di udara, tetapi ada haluan kaki dari lawan yang mengenai bagian kepalanya. Yang kedua, pelanggaran di sudut lapangan. Marcelino yang sudah terjatuh akibat mendapatkan tackle harus meringis kesakitan usai pemain timnas Myanmar melakukan tendangan tambahan ke arah kepala. Cara bermain seperti itu bisa berakibat mencederai, melukai, dan berakibat fatal untuk pemain. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainan yang kasar. Ya, intinya ini buat perbaikan AFF. Sepak bola itu kan dibutuhkan fair play. Tidak boleh terulang lagi kejadian seperti itu, kata Sumarji. Di sisi lain, usai timnas Vietnam meraih kemenangan atas timnas Laos 4-1 kemarin, pelatih mereka yakni Kim Sang-sik memberikan sindiran buat Indonesia. Kim Sang-sik menyebut Vietnam menang telak karena membawa skuad terbaiknya ke Piala AFF edisi kali ini. Tidak seperti Indonesia dan Thailand, kedua rivalnya memang tidak membawa tim terkuatnya. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuatnya di turnamen ini. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final, sesuai target awal yang sudah ditetapkan. Saya yakin untuk mengatakan bahwa para pemain saya siap 100%, baik secara fisik maupun mental. Secara keseluruhan, saya dapat mengatakan kami akan mendapatkan hasil yang bagus di semua pertandingan, kata Kim Sang-sik. Di Piala AFF 2024, Indonesia tidak membawa skuad seperti di kualifikasi Piala Dunia. Tidak banyak pemain naturalisasi di bawah, melainkan hanya Rafael Struijk yang disertakan Sintayong. Kebanyakan adalah pemain di bawah usia 22 tahun. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Laos dalam lanjutan grup B Piala AFF. Skuad Garuda belum pernah tumbang dan malah sering menang besar atas timnas Laos. Di Piala AFF 2024, Indonesia start dengan kemenangan. Tim Merah Putih menang 1-0 atas timnas Myanmar. Di sisi lain, Laos baru saja dihajar oleh Vietnam 1-4. Laos akan dihadapi Indonesia di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 besok. Dalam catatan 11 melawan 11, Indonesia dan Laos sudah berhadapan 10 kali. Hasilnya Indonesia menang 9 kali dan imbang sekali. Hasil imbang melawan Laos didapat pada Piala AFF 2012. Saat itu skuad Indonesia tidak bisa diisi pemain-pemain terbaik karena dualisme federasi. Indonesia pun bermain imbang 2-2 melawan Laos. Kemenangan terbesar Indonesia atas Laos didapat pada tanggal 7 Desember 2004 di Piala AFF. Kala itu Indonesia menang dengan skor meyakinkan yakni 6-0. Di sisi lain, jelang laga kontra timnas Laos besok malam, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperbaiki oleh skuad Indonesia jika melihat hasil laga kontra Myanmar. Dalam laga kontra Myanmar kemarin, permainan timnas Indonesia dapat dikatakan masih cukup buruk, khususnya pada babak pertama. Melansir dari laman ASEAN Football ORG, timnas Indonesia hanya menguasai sekitar 47% penguasaan bola sepanjang laga dan hanya menciptakan sekitar 5-6 peluang. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi permainan skuad Garuda masih jauh dari harapan. Namun hal ini tentunya cukup wajar mengingat skuad yang diturunkan oleh Sintayong di ajang kali ini adalah para pemain yang masih berusia di bawah 22 tahun. Akan tetapi tentunya hasil ini harus segera dibenahi oleh staf pelatih timnas Indonesia ke depannya. Salah satu kekurangan timnas Indonesia di laga kontra Myanmar kemarin adalah kurang aktifnya lini tengah dalam membantu penyerangan atau dalam mengalirkan bola. Sintayong yang menurunkan trio Marcelino Ferdinand, Arkan Kakak, dan Zanadin Faris di lini tengah terlihat masih memiliki ketimpangan. Marcelino terlihat masih bekerja keras sendirian di lini tengah karena kedua rekannya tersebut belum terlalu bisa menjadi penyeimbang di sektor gelandang. Namun diharapkan ke depannya trio gelandang ini bisa berperan lebih aktif lagi di sektor tengah timnas Indonesia. Salah satu masalah utama dan klasik di timnas Indonesia saat ini adalah lini depan yang kurang begitu memberikan kontribusi. Duet Hoki Caraka dan Arkan Kakak memang masih belum terlalu memberikan kontribusi yang cukup memuaskan. Kedua penyerang muda ini memang masih memerlukan chemistry lebih lanjut guna menemukan kecocokan satu sama lain. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini.
Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.